Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Oncon MK, kembali lagi dengan kita di Misteri Kejawen. Pada kesempatan malam hari ini, saya ditemani dengan rekan saya, yaitu Kaling. Oke, halo teman-teman. Jadi kita masih di Alas Purwo ya pada malam hari ini spesial karena kita kedatangan narasumber kita yang baru ya, yang baru gabung di Misteri Kejawen, ada Ki Sentono, gitu ya Mas Winda ya. Beliaunya itu dari wilayah Malang. Nah, jauh-jauh ke Alas Purwo ini ada beberapa cerita yang mungkin nanti akan disampaikan berdasarkan pengalamannya. Nah, jadi untuk tim Misteri Kejawen, Oncone MK, kalian bila mana penasaran, tonton video kita dari awal sampai akhir dengan cara support kita dengan apa? Paling dengan like, komen, dan subscribe. Ya, dan teman-teman kita membutuhkan sekali ya buat teman-teman kalau misalkan ada saran, kritik langsung di kolom komentar gitu, atau langsung menghubungi kru dari Misteri Kejawen. Oke. Maksudnya suasana di sini lumayan ini ya, mencekam ya. Ya, pastinya seperti itu karena di Alas Purwo ini banyak cerita mistis dari warga, bahkan beberapa warganet juga mengkritik kemistisannya di Alas Purwo itu berasa itu. Gitu. Baling gimana perasaannya? Ini lumayan merinding dari tadi ya. Jadi semoga ya kita buktikan saja. Yang sudah kesini itu kan ya bukan membuktikan lah, takutnya ada penampakan gitu. Ini nggak masalah kalau ada penampakan. Nah, teman-teman ini tetap stay di Misteri Kejawen ya. Jadi langsung kita temuin Ki Sentono, narasumber kita dari Malang gitu. Oke. Mari kita temui Ki Sentono. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bersama narasumber kita ya Mas Winda ya. Betul sekali. Bersama dengan Ki Sentono. Ki Sentono yang dari Malang gitu. Gimana kabarnya Ki malam hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, bagi kesehatan terus nggih. Jadi alhamdulillah teman-teman, ini narasumber kita yang baru pertama ya di Misteri Kejawen ya. Semoga nanti masih ada cerita-cerita selanjutnya ya, kita tunggu gitu. Ya, ini apa sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu untuk nama dari seseorang yang ada di depan kamera ini, yaitu Ki Sentono teman-teman. Ya, Ki Sentono ini dari Malang. Gitu. Langsung saja Mas Brenda untuk Ki Sentono biar langsung kenalan dengan teman di Misteri Kejawen. Oke. Baik, Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, malam ini kita diberikan kesehatan dan kelancaran atas segala urusan kita. Kemudian juga sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Ya, perkenalkan nama saya Ki Sentono. Asal saya dari Kota Malang, dari Kabupaten Malang lebih tepatnya. Kemudian status saya sebagai pekerja atau karyawan. Ya, kemudian dari diri saya sendiri memang memiliki beberapa pengalaman spiritualis dan juga pengalaman-pengalaman mistis yang akan saya ceritakan pada malam hari ini dari salah satu pengalaman saya di masa yang lalu. Oke. Ini untuk cerita kita pada malam hari ini itu jenengan alami di tahun berapa ini? Insya Allah seingat saya kurang lebih sekitar tahun 2016 ya. 2016 ya. Monggo bisa diceritakan ya. Baik, 2016 yang lalu itu waktu saya sedang dalam rota kerja atau si kerja, kemudian di jeda waktu istirahat itu ada rekan kerja yang kebetulan bercerita mengenai masalah keluarganya. Itu kalau boleh tahu Ki Sentono kerja di mana?
Waktu Saya tahun kerja, 2016 itu. iya sampai sekarang saya masih kerja di laut, di tengah laut. Oh, di laut. Iya, di tengah Pelaut laut. gitu atau gimana? Ya bisa dibilang seperti itu kurang lebihnya. Oh gitu. Iya. Iya. Heeh. Kemudian rekan kerja tersebut menceritakan bahwasanya dia memiliki seorang adik perempuan yang mendapati gangguan atau serangan dari alam gaib atau gangguan gaib, yang mana awalnya dikira gangguan medis, ternyata kok merambah ke Non-medis. gangguan non medis, penyakit non medis, yaitu penyakit mental. Depresi gitu atau gimana? Ya, jadi awal mulanya itu kalau diceritakan oleh rekan kerja saya itu sekolahnya tidak fokus, yang berkaitan, mohon maaf, maksudnya itu pada saat masih sekolah itu kan adiknya ini masih sekolah SMA di salah satu sekolah SMA negeri di Jawa Barat. Dia tidak mau sekolah, kemudian semacam stres dan kadang-kadang juga kesurupan seperti itu. Kemudian sering dicoba untuk pengobatan alternatif dan juga kepada orang-orang pintar atau paranormal dan sebagainya, itu masih belum bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berapa lama itu sakitnya itu sekitaran? Kurang lebih sekitar hampir 1 tahun. Ya, waktu itu ceritanya beliau itu sedang sekolah SMA itu sekitar kelas 2 SMA, baru masuk kelas 2 SMA. Kemudian usut punya usut, ternyata dari beberapa kabar itu terkena teluh atau pelet. Jadi antara dua itu atau malah gabungan dari kedua ilmu teluh dan ilmu pelet, sehingga membuat si korban ini jadi stres, agak-agak gila, kadang-kadang seperti orang hilang ingatan atau seperti orang linglung jadinya. Dan mohon maaf untuk Kisuntono, itu awal mula kok bisa terkena teluh, ibaratnya guna-guna ya, seperti teluh itu atau pelet ya? Iya. Itu gimana prosesnya? Ya, jadi begini, awal mulanya diceritakan itu ada seorang laki-laki yang tertarik karena yang korban ini itu perempuan, kebetulan perempuan, kemudian ada laki-laki yang tertarik. Nah, setelah tertarik mungkin berusaha untuk mendekati, tapi perempuan ini mungkin nggak cocok dengan seleranya. Ya, awalnya nggak cocok. Kemudian mungkin laki-laki ini berupaya keras, sehingga wanita ini mungkin merasa risih, Mas. Jadi pada saat merasa risih lama-lama juga kesel gitu. Jadi kalau diceritakan itu menolak. Nah, untuk detailnya bagaimana caranya bisa kena teluh, ini yang menceritakan malah dari makhluk gaibnya, Mas. Jadi makhluk gaibnya itu pada saat proses pengobatan kami tanyakan itu bagaimana prosesnya. Ternyata ada salah satu bagian tubuh atau bagian dari tubuh itu yang diambil untuk digunakan media. Nah, kebetulan dari ceritanya makhluknya ini itu yang diambil adalah ludah. Jadi perempuan ini yang menjadi korban itu meludahi laki-laki meskipun tidak secara langsung, tapi ke tanah itu sebagai lambang penolakan atau mungkin penghinaan juga. Jadi diambillah bekas ludah tersebut, dibawalah ke orang pintar. Dari situ prosesnya dimulai.
Oke, terus selanjutnya itu ini ya Ki ya, dari ludah itu bisa ya bisa dijadikan untuk santet itu bisa ya? Jadi media santet itu banyak sebenarnya Mbak. Kalau Saya kira kan hanya foto gitu. orang itu jadi begini, media santet, pelet dan atau ilmu-ilmu teluh dan segala macamnya atau sejenisnya itu banyak menggunakan. Kalau dulu kan orang paling taunya foto, Ya. foto, tapi yang paling kuat sebenarnya itu salah satu dari anggota tubuh atau yang dari tubuh. Ini makanya perlu kita berhati-hati, mulai dari rambut, kemudian ludah biasanya dipakai, bahkan ada yang menggunakan pakaian yang ya? pernah dipakai itu bisa digunakan. Jadi yang kenapa kok bisa pakaian, karena dari pakaian itu ada keringat yang menempel. Jadi baju yang atau pakaian apapun, terutama pakaian dalam, itu benar-benar harus berhati-hati karena itu bisa dipakai ada hal apapun yang menempel, terutama seperti keringat atau bulu atau sejenisnya, itu bisa menjadi media untuk mengirim pelet, santet, teluh dan sebagainya. Mungkin kalau di daerah sini paling tahunya juga santet, atau di daerah Jawa Barat tahunya teluh dan sebagainya, seperti itu. Oke, kita kembali ke cerita tadi itu setelah itu digunakan guna-guna gitu ya? Betul. Jadi begini, kita mulai cerita agak panjang ya. Iya. Jadi awal mulanya setelah konsultasi kepada kami mencoba untuk mencari informasi dulu, baik dari sisi nyata ataupun tidak nyata atau gaib. Dari situ akhirnya kami memutuskan untuk mencoba melakukan pengobatan. Dari sisi pengobatan ini, itu saya didampingi oleh seorang rekan juga, rekan kerja juga. Dia juga mendalami hal spiritualis dari Jawa Barat juga, lebih tepatnya dari Cirebon. Iya. Untuk korban sendiri itu Jawa Barat daerah selatan, sekitar daerah Bogor. Beliau ini memang sudah pengalaman juga di beberapa kasus seperti teluh dan lain-lain yang pernah didalami. Biar lebih santai gitu. Iya. Kita juga minum dulu Niki. Sepertinya nanti ceritanya menegangkan. Ini Mas Fen, karena ini ya, penolakan itu memang rata-rata kebanyakan cerita-cerita yang kena asal itu diawali dari penolakan gitu ya. Pastinya satu, ada rasa sakit hati. Gitu. Ya, pastinya seperti itu. Iya, memang kalau misalkan tidak cocok atau tidak senang itu boleh, karena semua orang punya hati, tapi juga berlebihan itu tidak baik karena bisa melukai orang lain. Iya. Karena kalau luka hati itu susah cari obatnya. Jadi kita mulai mungkin cerita yang lebih panjang ya Mbak. Siap. Setelah kita diskusi atau mencari informasi dengan rekan-rekan yang ada di lokasi kami atau yang berhubungan dengan korban, itu kami mulai melakukan di malam hari, di tepatnya di waktu istirahat, jeda atau istirahat kami saat bekerja. Di situ awal mulanya kami menelusuri di mana mulai dari nama tanpa adanya foto. Jadi kita hanya melacak dengan nama, kita cari namanya siapa, kemudian kita kejar di sana. Hari pertama itu nggak ada hasil sama sekali. Jadi pada waktu kita menelusuri, makhluknya itu sedang tidak berada di korban. Hari kedua dan ketiga juga sama. Hari kedua itu agak seru sebenarnya. Waktu kita cari itu seperti ada tanda-tanda. Kemudian kita kejar, makhluknya itu lari kemana, dia menghilang. Kemudian hari ketiga ini mulai terlihat. Memang kita belum ada hasil untuk mengetahui makhluknya siapa, di mana, dari mana asalnya kita belum tahu. Kemudian hari ketiga itu kita mulai ada hasilnya, itu dari awalnya ada tali pengikat di tubuh korban.
tali ini berupa tali gaib yang kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, sehingga kita harus menerawang dari sisi gaib. Itu akan terlihat bagaimana, oh ternyata ada talinya yang mengikat daripada makhluk gaib tersebut. Pada hari keempat itu kita sudah mulai melacak makhluk gaibnya ini kemana. Pada saat mungkin juga makhluk gaibnya tuh capek karena dikejar terus kan, akhirnya dia mau menampakkan diri, mau muncul. Nah disitulah kami menginterogasi, namanya siapa, dari mana, tugasnya apa, disuruh apa, oleh siapa, dukunnya atau paranormalnya itu asalnya dari mana, rumahnya di mana, kemudian apa perjanjiannya itu apa, dan sebagainya, sehingga kami mengetahui asal muasal bagaimana proses teluh dan peletnya ini bisa masuk seperti itu. Sehingga diceritakanlah awal mulanya, medianya apa, mulai dari air ludah tersebut, kemudian dari dukunnya itu siapa dan di mana, itu disebutkan di daerah Bogor yang agak bisa dibilang agak ke selatan. Jadi daerah Jawa Barat, area selatan, mungkin area gitulah itu. Itu bisa disebutkan betul Ki untuk nama-namanya atau kita skip atau gimana? Kalau nama-namanya mungkin ya bisa kita sebutkan, tapi sebaiknya tidak disebutkan saja, karena untuk menjaga privasi masing-masing. Iya. Jadi katakanlah karena di Jawa Barat itu perempuan umumnya dipanggil Neng, jadi kita panggil si Neng aja. Seperti itu. Siap. Jadi si Neng ini beberapa hari selama kita menelusuri itu normal. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu juga masih normal. Hari kelima itu dari pihak keluarga juga meminta tolong kepada bisa dibilang kiai juga. Jadi bisa dibilang kiai atau anjengan yang kalau di daerah Jawa Barat itu, untuk melakukan pengobatan kepada si Neng. Ternyata pada saat melakukan pengobatan itu makhluk ini masuk ke dalam si Neng ini. Bisa dibilang si Neng ini kesurupan. Sampai terjadi kesurupan. Kesurupan. Itu pengobatan itu? Iya, betul. Itu yang mengobati kiai tadi. Iya. Jadi pada saat dicoba mungkin beberapa metode ruqyah atau segala macamnya, itu makhluknya masuk dan kesurupan si Nengnya ini. Kemudian si Neng kesurupan ini dia bukan teriak, dia malah tertawa. Tertawanya itu bukan tertawa seperti orang gila atau bagaimana, tapi malah meledek kiai ini. Anehnya itu seperti itu. Seperti apa contohnya? Jadi ibarat kata dia tuh tertawa, apa ilmumu itu, masuk apa, kayak gini nih. Gak seperti ada, meremehkan. iya betul sekali, seperti meremehkan atau meledek dari kiai ini. Nggak ada apa-apanya gitu ilmunya sama yang di sana. Di mana itu? Sana di laut itu. Ada nih kayak gini dianya itu. Jadi pada saat kita melakukan proses pelacakan, proses pengobatan, kita cari bagaimana itu. Tahu, jelas tahu, karena kita sudah menginterogasi sebelumnya. Nah itu tapi jenengan sama teman tadi kan berarti kan melakukan dari jarak jauh kan? Itu pihak keluarganya si Nengnya tahu mboten? Lah yang minta itu adalah kakak kandungnya. Oh gitu. Kakak kandungnya. Jadi setelah ditertawakan sama makhluk itu mungkin agak merasa malu mungkin, atau bagaimana, saya juga kurang begitu paham, karena ini menurut cerita dari keluarganya. Kemudian Pak Kiai ini atau anjengan ini pulang, tapi di situ dia malah memasukkan pemikat atau pamilut. Jadi karena perempuan ini, si Neng ini itu berparas cantik, berkulit putih, dan juga bisa dibilang badannya itu bisa dibilang seksi atau padat berisi seperti itu, sehingga membuat laki-laki itu kalau melihat langsung jatuh cinta, banyak yang tertarik. Seperti dan ini si Kiai ini bukan malah mengobati, malah jatuh cinta, intinya seperti itu. Malah tertarik sebenarnya, sehingga dia sendiri memasukkan pemikat di situ, pemikat yang dimana si Neng ini malah diikat.
Nah, akhirnya ya mau nggak mau kita juga melakukan pembersihan sekalian supaya si Neng ini bisa netral normal kembali. Karena kalau ada pemikat itu pun makhluk ini juga akan susah keluar karena terikat di dalam yang sudah ada ikatan masih diikat lagi sehingga betul, sehingga kami melakukan pembersihan dari ikatan-ikatan yang seperti itu, bisa dibilang ikatan benang merah gitu, karena memang kalau dari pandangan kami itu ikatannya berupa benang merah. Dari benang merah ini kita usut, ternyata larinya dia ke Pak Kiai tadi. Ya kita tidak bermaksud untuk menjelekkan kiai atau anjengan, tapi ini sesuai fakta. Bisa jadi ada oknum atau yang ini tertentu yang tidak yang menggunakan label kiai atau anjengan untuk ya kadang-kadang ada sedikit hal-hal yang menyimpang seperti itu, sehingga pada saat kami lepas itu kami beri peringatan, kalau besok tidak minta maaf, lihat aja besok. Alhamdulillah akhirnya dia mau meminta maaf kepada pihak keluarga. Besokannya dia datang kemudian meminta maaf kepada pihak keluarga. Mungkin ya tidak menjelaskan, yang penting ada minta maaf itu kami dapat informasinya dari kakak kandungnya sendiri yang juga merupakan rekan kami di pekerjaan kami. Sehingga kalau dibilang ini jadi klop gitu ceritanya, bagaimana si kakak atau pihak keluarga ini di sana dengan kami yang ada di jarak jauh. Seperti itu. Klopnya itu karena apa yang kita minta itu benar-benar datang, benar-benar terjadi. Jadi maksudnya kita minta daripada Kiai itu untuk minta maaf sama pihak keluarga, dia datang untuk minta maaf. Istilahnya kapok lah seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Kemudian kami melanjutkan proses ini sampai kepada dukunnya. Setelah kita tahu dari mana asal muasal teluhnya ini, itu kami datangi secara jarak jauh. Jadi bisa dibilang ngerogoh sukmo atau keluar sukma kita untuk menemui pihak dukunnya ini. Di situ sebenarnya kami tidak melakukan apa-apa, melainkan hanya negosiasi. Kita minta tolong untuk dilepaskan daripada teluhnya ini, yang mana teluhnya itu kami tahu ada ditaruh di dalam boneka. Jadi di situ ada boneka, di situ ada ikatan dan segala macamnya di situ. Sehingga dari dukun ini itu tahu bahwa kami itu tahu bahwa itu barangnya ada di situ. Kami minta untuk melepaskan, dia itu malah meledek. Kemudian kami coba negosiasi lagi, malah marah. Oke, kita mundur dulu, kita besok hari kita lanjutkan. Besok kita coba lagi untuk negosiasi dalam artian kalau kita minta baik-baik kan enak, Mas. Jadi supaya sama-sama ini sama-sama aman lah, sama-sama sehat, sama-sama selamat gitu. Kita berbicara atau kita negosiasi atau kita diskusi secara kekeluargaan. Ternyata dukunnya ini malah menantang untuk adu ilmu. Awal mulanya memang seperti tidak ada apa-apa, tapi tahu-tahu dia juga kirim teluh ke kami, das terasa masuk gitu, das, tapi alhamdulillah tidak sampai mengenai organ dalam, jadi nggak sampai masuk ke dalam gitu. Sehingga kami sendiri mungkin tidak terlalu merespon, karena mungkin ya anggap saja angin lalu seperti itu. Kita coba lagi untuk negosiasi hingga akhirnya alot mentok, karena mungkin dia juga yang pertama itu menjaga image-nya dia atau nama baiknya atau menjaga pamornya, sehingga dia tidak ingin jatuh. Kalau dia kalah otomatis dia jatuh. Dan seperti itu akhirnya di situ terjadi pertempuran yang orang tidak bisa melihat dengan kasat mata, Mas. Secara goib ya, tuh. Bisa dibilang secara goib. Jadi sana kirim teluh,
kita bersihkan, sana kirim telur kita bersihkan, tapi kita tidak menyerang Mas. Sama sekali tidak menyerang ya, Ki? Itu termasuk dalam hal pantangan, selama kita tidak parah atau kita tidak menerima serangan yang fatal, itu kita tidak perlu, bagi kami ya, itu tidak perlu menyerang balik. Yang kami lakukan di situ hanyalah mengobrak-abrik daripada peralatannya, prakteknya ya. alat prakteknya. Di situ ada meja, ada tupa, ada perapen, kemudian ada kembang dan segala macam, termasuk boneka di situ. Sehingga pada saat itu diobrak-abrik, dia agak kacau kan Mas. Kemudian dia mengirim telur yang agak berat. Awal mulanya memang kita tidak menyerang Mas. Iya. Tidak menyerang karena kami juga bukan untuk pertarungan sebenarnya Mas, tapi spesialis ke arah pengobatan. Sehingga pada saat serangan yang agak berat, kami mencoba untuk menangkis dan mengembalikan biar dia merasakan sendiri. Ibarat cermin itu dipantulkan gitu ya. Seperti itu kurang lebihnya. Ternyata dia juga bisa menangkis gitu Mas. Akhirnya mau nggak mau kita coba untuk melempar, bisa dibilang gampangannya aura atau tekanan gitulah Mas. Terbalik Mas, terjungkal. Paranormalnya terjungkal Mas ke belakang. Sehingga dia agak shock mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian dia mencoba untuk mencari rekannya. Mencoba untuk mencari rekannya. Pada saat itu boneka ini kan lengah Mas. Nah di situ kita membuka ikatannya Mas. Kita buka ikatannya, kita bersihkan situ, bekas lubangnya juga dihilangkan, dan juga boneka itu dibuang atau dibersihkan rapalannya Mas, sehingga netral. Dari situ akhirnya pada saat itu sudah bersih, dia datang lagi, muncul lagi bersama rekannya Mas. Nah di situ kami agak kewalahan Mas. Pada saat kami agak kewalahan, alhamdulillah pertolongan dari Allah datang Mas. Datanglah utusan tiba-tiba dari Kanjeng Ratu Dewi Ayu Lanjar, atau bisa dibilang penguasa Ratu Pantai Utara. Karena kami posisinya berada di Laut Utara, memang bekerjanya di Laut Utara. Kemudian posisi kami sedang melakukan pengobatan itu ada di Laut Utara. Di situ pada saat kami membuka aura, Kanjeng Ratu Dewi Ayu Lanjar atau Ratu Pantai Utara, penguasa Ratu Pantai Utara itu, penguasa Pantai Utara ya, beliaunya ini melihat atau menerawang atau bagaimana ya, bisa dibilang memantau dari jauh. Dari situ kok ada terjadi peperangan yang cukup pelik gitu kan di situ, sehingga beliaunya mengirim utusan untuk membantu ya. Untuk membantu. Di situ yang datang utusan dari Dewi Ayu Lanjar itu ada dua Mas yang datang Mas. Yang pertama itu adalah Naga Runcing, kemudian yang kedua itu Nyai Rorosari. Rorosari. Ya, itu salah satu bisa dibilang anak angkat dari Kanjeng Ratu Dewi Ayu Lanjar. Nah, Naga Runcing ini yang datang dari atas, kemudian menyapa kami, sehingga pada saat itu kami juga menyapa beliau dan sedikit berdiskusi di situ. Kemudian beliau menawarkan bantuan. Akhirnya kami terima dengan senang hati. Kemudian dukun-dukun tersebut itu mulai panik, bisa dibilang mulai panik, karena dia tidak tahu bahwa ada siapa di belakang gitu kan Mas. Begitu naga itu muncul, mulai panik mereka. Jadi pada saat sudah mulai agak menguras energi di situ, naga ini datang memberikan aura tambahan Mas kepada kami, sehingga kami bisa dibilang ada charging energi lah, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian setelah kita lakukan bisa dibilang pembersihan yang ada di area situ, nah dari paranormal ini itu mulai kewalahan. Setelah kewalahan itu mereka akhirnya
mulai tepar bisa dibilang Mas. Dari situ naga runcing ini menawarkan, ini mau diapakan paranormalnya, dalam bahasa Indonesianya ya mungkin lebih mudah. Habiskan saja ilmunya. Akhirnya disedot ilmunya Mas, Diambil. sedot sama naga ini. Habis, sudah habis itu baru kami lakukan penguncian di situ. Tek. Karena apa? Sebenarnya itu bisa dibilang terlarang Mas, karena ilmu-ilmu seperti itu, maksudnya mengunci ilmu orang itu kan tidak bagus untuk kedepannya, karena itu mungkin ada bagian dari mencari nafkah kan Mas, seperti itu kadang-kadang. Oh ya. Akan tetapi yang membuat kami akhirnya melakukan hal seperti itu, yang pertama, salah gunakan. betul sekali, ilmunya itu disalahgunakan. Yang kedua, kami mencoba untuk mengingatkan dan berdiskusi ya, minimal itu kalaupun ada masalah dengan salah satu yang berhubungan dengan kami itu bisa dinegosiasi, itu kan lebih enak sebenarnya. Tapi malah menantang. Mau kan? Di samping itu, yang ketiga itu menyerang dengan brutal gitu Mas, bisa dibilang dengan brutal, karena mungkin bagi beberapa orang itu bisa dibilang brutal Mas, karena di situ yang dikirim bukan main-main Mas, mulai dari tombak, pisau, pedang dan segala macam itu langsung Mas, bukan hanya aura gitu. Jadi langsung dikirim. Alhamdulillah kita masih diberikan pertolongan, perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami pun masih dalam kondisi yang aman, sehat gitu Mas, meskipun ada beberapa bisa dibilang luka yang kita tidak bisa melihat, tapi alhamdulillah masih aman. Sehingga setelah dilakukan pembersihan dari pihak paranormal tadi dan dari pihak korban ini, itu kembali seperti semula. Nah, makhluk gaibnya ini itu bingung mau kemana Mas. Saya tanyakan, sampean asalnya dari mana? Saya berasal dari Gunung Salak. Oh, Gunung Salak ya, berarti masih bawahannya Nini Pelet ya Mas itu. Iya betul, dan sebagainya dan sebagainya. Karena di situ ada beberapa penguasa yang kami juga mengetahui, sehingga pada saat bertanya itu beliaunya juga makhluknya ini juga bisa nyambung gitu Mas jawabannya. Terus kemudian saya tanya, sebenarnya sampean maunya apa? Saya nggak mau seperti ini sebenarnya itu. Lah terus kenapa seperti ini? Karena saya ada perjanjian dengan paranormal itu. Oke, nah sekarang ini paranormalnya sudah bisa dibilang sudah habis lah seperti itu. Habis dalam artian ilmunya sudah nggak ada. Sudah dinetralkan, gampangnya seperti itu. Ya, tapi ikatannya masih ada Pak, gitu, seperti itu. Masih ada ikatan. Oke, sampean mau dilepaskan. Kalau sudah dilepaskan, mau apa? Saya mau pulang, mau kembali ke Gunung Salak. Oh ya, baik. Akhirnya kami lakukan pelepasan dari ikatan perjanjiannya itu dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya bisalah dia itu lepas dari perjanjian. Setelah makhluk ini lepas, saya tanyakan, kenapa sampean kok nggak pulang? Saya nggak berani pulang. Kenapa? Kalau saya pulang, habis saya. Oh begitu. Jadi maunya gimana? Ya saya minta tolong untuk diantar supaya di sana tidak terlalu parah gitu. Oh baik. Akhirnya kami antarlah di situ. Nah pada saat proses pengantaran ini, saya didampingi oleh Nyai Rorosari. Dan di situ juga saya dibantu dengan kuda sembrani Mas, namanya Mas. Kuda jadi sembrani. Betul. Jadi kuda dari Roh Kidul itu atau Nah, jadi begini, dari kuda gaib itu atau bisa dibilang namanya adalah kuda sembrani sebutannya itu, ini berasal yang kami gunakan itu atau yang kami tunggangi itu berasal dari Ratu Pantai Utara. Di mana beliau juga yang sebenarnya itu sangat baik sekali. Jadi dipinjamkanlah, kami bisa dibilang pinjamkan fasilitas transportasi, gampangnya seperti itu Mbak. Jadi kuda sembrani ini kami gunakan untuk menuju Gunung Salak. Jadi pada saat kami tunggangi itu jangka waktu tidak sampai 3 detik Mas. Jadi 1,
2, sebelum 3 itu lompatan udah nyampe mas. Oh, Sebelum sampai 3 detik itu sudah nyampe di Gunung Salak mas. Jadi sudah nyampe langsung di gerbangnya Gunung Salak. Klop 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 itu udah nyampe kan. Jadi belum nyampe 3 detik. Itu dengan ke Seingat sana saya sama itu. teman atau sendiri itu? Ya betul. Jadi di situ ada teman saya yang rekan kerja yang spiritualis dari Cirebon itu juga menemani. Tapi kebetulan beliaunya tidak tidak dinaikkan kepada di atas kudanya, Mbak. Jadi saya hanya sendirian di situ. Saya sendiri, kemudian sama jinnya tadi itu. Sama makhluknya tadi, makhluk gaibnya tadi itu saya bawa. Saya angkat seperti ini. Padahal saya juga apa namanya bisa dibilang tidak memberitahu teman saya gitu. Jadi teman saya itu dia berusaha untuk mengikuti kemana arah saya pergi dengan berlari, sehingga dia merasa kelelahan juga kan di situ. Begitu saya sampai sana sudah saya antarkan. Nah, begitu saya sampai sana pintu gerbang dibuka. Pintu gerbang terbuka, kemudian ada pengawal-pengawal yang menyambut. Nah, di situ saya alhamdulillahnya didampingi oleh Nyai Rorosari, sehingga diketahui siapa, apa, dan maksudnya apa. Kemudian kami antarkan kembali, ini loh mau pulang. Nah, setelah kita antarkan kembali di situ, ya maaf ini Mbak, agak sedikit bisa dibilang ada peristiwa yang kurang mengenakan mungkin ya bagi orang yang tahu gitu. Jadi makhluknya ini termasuknya sudah dari awal diantarkan itu, kemudian diterima oleh penjaga atau pengawal-pengawal di sana, itu langsung mendapatkan siksaan cambuk, Mas. Oh, apa karena masalah perjanjian tadi itu ya, mengingkari kita atau gimana? Bukan. Jadi sebenarnya kalau seperti itu ada aturan dari keraton yang dilanggar. Sehingga makhluk ini itu melakukan perjanjian dengan paranormal itu sebenarnya bisa dibilang hal yang tidak baik gitu Mbak, kurang baik lah bisa dibilang seperti itu, atau melanggar dari aturan-aturan yang berada di sana, karena itu kan untuk keuntungan pribadi. Jadi ada perjanjian ini adalah seperti kita kontrak kerja, dia mau bekerja tapi dia dikasih makan, jadi dia ingin mencari keuntungan sendiri mungkin di luar sana, sehingga dia melakukan perjanjian dengan paranormal. Yang namanya paranormal ini sebenarnya yang mengajukan perjanjian, tapi dia sendiri yang mau juga, seperti itu Mas. Sehingga pada saat dilakukan maksudnya pada saat dia kembali ke alamnya, ke wilayahnya, itu otomatis akan mendapatkan hukuman karena dianggap melanggar tadi itu. Betul, itu yang pertama pasti akan ada hukum cambuk dan sebagainya, kemudian akan dipenjarakan selama mungkin beberapa puluh tahun lah di sana itu. Terus itu untuk Ki Suntono sendiri nggak bisa ya menolong makhluk itu? Kalau padahal kan minta bantuan jenengan untuk dikembalikan, otomatis kan ini si goib itu sudah tahu nantinya akan bagaimana gitu. Tentu Mbak, itu sudah pasti. Kalau dari pihak kami tidak bisa melepas hukuman sama sekali Mbak. Paling mentok adalah meminimalkan. Jadi meminimalkannya itu seperti apa? Tentu kita menceritakan bagaimana kronologinya. Jadi tidak serta-merta langsung dihukum. Jadi bagaimana di sana kan juga ada pengadilan, ada hukum-hukum yang berlaku juga, sehingga tidak serta-merta itu akan disiksa yang bagaimana gitu Mbak. Seperti itu. Ini juga mau tanya, itu kalau suatu misal makhluk goib itu nggak dikembalikan itu gimana? Misalkan nggak dikembalikan, benar, itu gimana? Ya mungkin Mas menghindari siksaan itu tadi. Jadi begini Mas, karena dia sudah lepas dari perjanjian itu, yang pertama mungkin dia akan terlantar Mas. Ada yang terlantar seperti ada di pohon, di mana gitu Mas. Tapi manusia. Ya, tapi kalau siksa ya kalau seperti itu ya. Enggak juga Mas. Mungkin dia sebenarnya itu bukan terlantar seperti itu, tapi dia itu sebenarnya seperti orang melarikan diri dari buron seperti itu Mas. Suatu saat dia akan bisa tertangkap, dan kalau dia tertangkap seperti itu, siksanya bisa lebih parah lagi hukumannya dan lebih lama lagi. Jadi dia makanya makhluk ini itu meminta saya untuk menegosiasi lah di sana gitu. Jadi melakukan negosiasi sehingga dari
pihak penguasanya di sana itu supaya minimal itu meringankan lah, tidak ya daripada misalkan dari 30 tahun menjadi 20 tahun, sisanya seperti ini jadi lebih ringan sedikit seperti itu. Ya kami hanya menyampaikan, keputusannya kan berada di pihak penguasanya Thomas, sehingga kita tidak bisa mengganggu gugat keputusannya dari pihak yang menguasai daerah Gunung Salak, seperti itu Mas. Terus setelah itu yang kurban tadi sudah sehat ya? Nah, kelanjutan ceritanya itu setelah kami kembali, kemudian rekan saya juga kembali dari sukmanya, maksudnya itu Mas, Mbak. Jadi setelah itu kami seperti biasa. Besoknya itu cerita dari pihak keluarga. Kenapa kami tidak bertanya atau bagaimana? Kami ingin tahu bagaimana faktanya yang terjadi dari pihak korban dan juga keluarga. Nah, dari sini keluarganya bercerita apa yang terjadi, apa yang kami lakukan itu. Dari si Eneng ini sedikit banyaknya dia mengetahui, karena posisinya dia adalah berada di alam tengah-tengah Mas, atau setengah sadar, setengah kesurupan, setengah sadar. Nah, jadi pada saat itu setelah dilepaskan itu benar-benar badannya itu sudah enteng gitu Mas, jadi sudah lepas segala macam teluhnya, itu sudah bersih. Kemudian dari pihak kakaknya ini menyampaikan terima kasih kepada kami, kurang lebihnya seperti itu. Lalu juga bertanya bagaimana agar supaya si Eneng ini itu bisa kembali beraktivitas seperti normal. Ya, nah, kami sarankan untuk melanjutkan studinya di sekolahnya yang sebelumnya itu. Tapi si Eneng ini sepertinya trauma berat, jadi dia nggak mau, jadi dia nggak mau melanjutkan sekolah. Kelas 2 ya? Ya masih kelas 2 SMA waktu itu. Aduh, Eman ya kurang 1 tahun. Akhirnya dia malah mintanya mau ke pondok gitu Mbak. Oh, lanjut di pondok. Ya. Nah di samping itu juga kami berusaha berikan apa ya, bisa dibilang doa atau juga raja sebagai tameng itulah Mbak. Jadi raja-raja ini yang kami gunakan itu kami berikan kepada pihak keluarga supaya dibawa sama si Eneng. Kemudian dari si Eneng sendiri itu dan juga pihak keluarga bertanya bagaimana kelanjutannya. Ya kalau memang mau mondok silakan, tapi cari yang benar-benar pondokan yang bagus, karena di Jawa Barat itu masih banyak juga pondok-pondok tradisional. Nah setelah beberapa lama keluarganya juga memberitahukan bahwa si Eneng sudah ada di pondok dan tidak melanjutkan sekolahnya. Alhamdulillah. Dan sekarang menjadi bisa dibilang hafidzah Mbak, jadi penghafal Quran. Quran, Masya Allah itu ya, melalui proses jalannya itu ya Allah mentakdirkan yang takdir yang baik gitu ya. Nah, Alhamdulillah. Jadi teman-teman kalau kita dengarkan dari awal Ki Sentono bercerita sampai akhir, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari hikmah dari cerita ini. Oke, Ki Sentono, sebelum kita tutup mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan atau saran apa untuk teman-teman yang sudah menonton Misteri Kejawen pada malam hari ini? Ya Mbak, kalau pesan-pesannya dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, termasuk terutama yang telah kami ulas baru saja ini, adalah yang terutama itu jangan terlalu berlebihan dalam menanggapi orang lain, seperti melecehkan atau meledek atau meremehkan, karena kita tidak tahu siapa yang kita hadapi. Yang kedua, jangan terlalu berlebihan juga dalam menyakiti atau juga dalam mencintai, sehingga berbuat yang juga berlebihan dan menyimpang. Bisa dibilang apa yang diperbuat sebelum-sebelumnya itu adalah perbuatan yang menyimpang dan juga terlalu berlebihan, sehingga bisa dibilang sembrono. Karena itu bisa mengganggu, seperti bisa kita lihat, bisa kita ketahui tadi, studinya daripada si Eneng ini tidak bisa dilanjutkan. Tapi dari sisi baliknya mendapatkan hikmah
bahwa si Neng sekarang menjadi penghafal Al-Quran. Seperti itu. Memang jalan Allah itu kita tidak pernah tahu ya Mbak ya. Cuman ya bagaimana kita berusaha untuk menjalani hidup itu dengan baik dan benar supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Sepertinya itu aja Mbak. Oke, terima kasih. Dan yang terjadi pada hari ini inilah yang terbaik, gitu. Takdir terbaik itu Mas Insya Rena Allah. ya. Oke. Oke, untuk teman-teman MK, terima kasih sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Bila mana ada salah kata dari Rekan. saya dan rekan saya, Baiki Sentono, nah saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, oke. Cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, stop stay di Misteri Kejawen. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.